Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Ade Efra Nugraha Anggebu dalam channel seri Dogmatika Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik di dalam Alkitab, yaitu Antikristus. Yang akan kita bahas di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27, mengenai apa Antikristus dan siapa Antikristus. Di dalam terminologi, Antikristus berasal dari kata Yunani, yaitu anti-Kristos. Kata antikristus ini berarti memiliki pengertian, yaitu mengganti, melawan, atau mengambil tempat orang lain. Kristos, yaitu Kristus, yang dalam bahasa Yunani yang sama dengan Mesias, yang berarti diurapi. Dengan kata lain, antikristus adalah mereka yang datang dengan mengambil tempat atau posisi Yesus Kristus atau Yesus yang diurapi dan menggantikannya dengan diri mereka. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, Yohanes mengatakan kepada kita mengenai seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Artinya, antikristus itu pasti akan datang, yaitu mereka yang mencoba untuk menggantikan posisi Kristus yang diurapi dengan posisi mereka. Nah, telah banyak bangkit antikristus. Dengan kata lain, antikristus bukan hanya satu, melainkan banyak mereka yang akan bangkit. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Garis bawahi kata ini, di mana kata ini menjadi penting, oleh karena mereka berasal dari antara kita. Dari antara kita artinya apa? Dari antara orang-orang yang ada di dalam iman percaya. Tetapi sejatinya mereka bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh ada pada kita. Artinya iman yang selama ini dimilikinya adalah iman yang palsu. Dan iman yang palsu itu akan dipakai untuk menghakimi, menghujat, dan menghina orang-orang Kristen. Menghina ajaran Kristen dan menghina semua yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, dikatakan Alkitab bahwa tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita. Jadi, di dalam Alkitab mengatakan kepada kita mengenai antikristus, yaitu mereka yang mencoba menggantikan posisi-posisi yang diurapi dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran. Dan pengajaran-pengajaran itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan itu semua harus terjadi dan mereka itu harus ada supaya kita dapat membedakan mana ilalang dan mana gandum. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menuliskan kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Artinya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang hidup dalam iman yang sungguh-sungguh sejati di hadapan Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, bergantung dan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus, adalah mereka orang-orang yang tidak ada dusta di dalam dirinya. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dikatakan dalam ayat 22 dengan jelas bahwa siapa pendusta? Pendusta adalah antikristus. Oleh karena antikristus menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah Mesias yang diurapi. Yesus adalah penebus yang menyelamatkan dosa setiap orang. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Nah, maka saudara yang dikasihi Tuhan, antikristus atau yang kita tahu tadi bahwa antikristos, mereka yang mencoba mengambil, mereka yang menggantikan, mereka yang berusaha untuk membuat orang-orang yakin bahwa Alkitab adalah palsu,
adalah mereka yang menyangkali akan Allah dan Anak, yaitu akan Allah Trinitas, Allah Tritunggal di dalam firman Tuhan. Dan mereka yang menyangkali ini, Alkitab katakan adalah antikristus. Dan antikristus akan tampil ke permukaan untuk terus mengabarkan, terus menyerang iman kekristenan. Tetapi barang siapa yang percaya, barang siapa yang tetap tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam dia, adalah mereka yang diselamatkan dan mereka yang terima janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Oleh karena antikristus ini pasti akan datang dan sudah datang, dan banyak yang sudah datang yang mengatasnamakan Kristus, tetapi dia bukan Kristus. Tetapi dia adalah Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Dan mereka semua berasal daripada kita. Tetapi sesungguhnya mereka bukanlah kita. Ada banyak orang yang meninggalkan iman Kristen. Ada banyak orang yang meninggalkan percaya kepada Kristus. Bahkan mereka yang bergelar doktor, mereka yang pintar-pintar, yang mengatakan sudah melayani Tuhan. Tetapi ketika mereka berbalik daripada iman Kristen, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang iman Kristen dengan sangat terstruktur, sistematis dan juga masif. Artinya, mereka semua yang menyangkali Yesus adalah Kristus, adalah antikristus yang terus menyerang kekristenan. Jangan takut, karena kita harus menghadapinya. Tetapi ketika kita menghadapinya, ingatlah bahwa Bapa di dalam kita di dalam Bapa. Maka Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk dapat menjawab dan mempertahankan iman percaya kita di hadapan antikristus. Dan jikalau antikristus itu semakin datang, maka kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Karena barang siapa yang percaya, barang siapa yang setia sampai akhirnya, mereka akan menerima upahnya. Sebab itu kutuliskan, kata Yohanes, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikian hendaknya kamu tinggal di dalam dia. Sekali lagi, akan banyak antikristus yang mencoba menyerang kekristenan dengan sangat terstruktur, masif, dan juga sistematis. Tetapi, mari kita melihat bahwa iman Kristen harus kita pegang di dalam kebergantungan, kebersandaran, dan kepercayaan kita kepada Allah, Bapa kita, Tuhan kita. Sampai di sini video kali ini. Biarlah melalui video ini kita semakin siap untuk menghadapi banyak antikristus yang mencoba mengajarkan, menyesatkan banyak orang Kristen supaya banyak orang yang murtad. Siapa yang murtad? Mereka adalah yang belum memiliki iman sungguh-sungguh. Mereka yang suam-suam kuku. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan binasa sejak mulanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika saudara diberkati oleh video ini, silakan like, comment, share, and subscribe video ini, link channel ini, sehingga channel ini terus memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan